Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Para alim ulama yang kami muliakan, para dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari instansi IAIN Kudus, saya yang bernama Faiq Zahratul Inayah dan teman saya Putri Lutfiana Sari akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul menguak identitas keunikan kultural Kota Kudus dengan memadukan eksistensi pesantren di Kudus. Latar belakang dalam karya tulis ilmiah kami yaitu Kudus merupakan salah satu kota yang termasuk dalam wilayah kebudayaan. Budaya atau lebih dikenal dengan kebiasaan sering menjadi sorotan publik dalam lingkup tertentu. Menara termasuk salah satu dari sekian tanda budaya dari Sunan Kudus. Sebagai penghormatan terhadap jasa Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam, masyarakat Islam di Kabupaten Kudus dan sekitarnya beramai-ramai berziarah untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Termasuk banyaknya santri pesantren yang mayoritas datang ke Menara Kudus. Kegiatan ziarah ini merupakan fenomena tingkah laku masyarakat yang sudah menjadi tradisi. Metode penelitian dalam karya tulis ilmiah ini dilakukan secara studi lapangan pada tanggal 9 Februari tahun 2022. Lokasi penelitian di rumah Bapak Kiai Bahauddin selaku warga desa Demangan dan juga selaku dosen IAIN Kudus sendiri. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, berupa laporan, buku, jurnal, internet, dan lain-lain. Lanjut langsung ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ragam nilai dalam eksistensi pesantren. Secara historis, pesantren dalam arti lingkup lembaga pendidikan muncul pada abad ke-18 Masehi. Dalam catatan lain, pesantren muncul sejak awal penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Jawa. Beliau ini melakukan pendekatan secara akulturatif. Beliau ini adalah Wali Songo. Pendekatan akulturatif adalah dengan memadukan ajaran agama Islam dengan tradisi dan budaya lokal, sehingga mampu memikat hati para masyarakat pribumi. Kearifan lokal itu yang menjadi titik lahir pola dakwah pesantren dalam aspek pendidikan. Jika kita telisik sebuah kalam Allah, yakni wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat 1 yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah di sini bukan bermaksud membaca suatu teks, namun membaca dalam arti memahami, mempelajari atas rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu bismi rabbika menjadi keterangan atau maf'ul dari kalimat fi'il amar. Kalau kita telisik, pendidikan di dalam bahasa Arab itu namanya tarbiyah. Tarbiyah dan rob ini merupakan satu kesatuan lafal atau mushtaq. Oleh karena itu, sejatinya pendidikan itu adalah ngallah. Nah, dalam ayat kedua, yakni khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Alaq di sini alaq di sini adalah bahasa Arab yang merupakan mushtarak. Selain mempunyai makna segumpal darah, alaq di sini mempunyai makna bergantung. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia saling bergantungan. PR manusia adalah bagaimana manusia menciptakan atau mewujudkan hubungan dengan baik untuk menciptakan sebuah keindahan atau kemesraan terhadap sesama. Di sini jika kita kaitkan dengan nilai pesantren bahwa santri dididik untuk menjadi generasi yang berjiwa toleransi tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Lalu Kiai Haji Sahil Mahfud almarhum dari Kajen Pati,
pernah menyatakan bahwa santri itu dari bahasa Arab santaro yang jamaknya sanatir, yang terdiri dari sin, nun, ta, dan ro. Sin yang berarti satrul aurah, yang berarti menutup aurah, nun yang berarti naibul ulama, yakni pengganti ulama atau wakil ulama, berbeda dengan ulama. Kalau ulama adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Lalu tak dan ro adalah tarkul ma'asi, yakni meninggalkan kemaksiatan. Oleh karena itu, pesantren setidaknya telah berperan sebagai agen transmisi ilmu dan pengetahuan Islam, menjaga tradisi Islam, dan memproduksi ulama. Yang kedua adalah pokok, pangkal, dan ragam kultural Kota Kudus. Terasasnya Menara Kudus diawali dengan kepergian Sunan Kudus ke Palestina, di Yerusalem. Beliau diberi wewenang untuk menguasai suatu wilayah. Lalu beliau kembali ke Indonesia, ke Jawa, mendirikan sebuah masjid yang dinamai dengan Masjidil Aqsa atau dikenal dengan Baitul Maqdis. Nama tersebut adalah nama masjid di Yerusalem atau nama lain Yerusalem. Bait yang artinya rumah, Maqdis yang artinya tempat yang suci. Lalu lahirlah Kota Kudus yang diberi nama Kudus sendiri, dan Kudus itu berasal dari Maqdis yang merupakan satu kesatuan lafal atau mushtaq. Menurut prasasti mihrab Masjid Menara Kudus, Kudus didirikan pada tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah. Kiai Haji Saifuddin Lutfi membuatkan syair yang menjadi Kiai Haji Saifuddin Lutfi membuat syair yang menjadi candra sengkala berdirinya Balad Kudus, yakni Al-Masjidul Aqsa wa qad banahu Sayyiduna Ja'far wa qad siwahu fi Rajabal asami yaumatasi min ba'di ashrin annahu awahu tarikhuhu min hijratin nabi wa qad asasa masjidahu ala taqwahu. Nah, syair ini termasuk Bahar Rojas. Dan uniknya tahun didirikannya Kota Kudus ini dicetuskan ini wa qad asasa masjidahu ala taqwahu. Kalau di jumlah sesuai dengan penjumlahan abjadun, maka penjumlahan ini sebanyak 956 sesuai dengan berdirinya Kota Kudus. Kudus memiliki identitas kota 4 negeri, yaitu yakni terdiri dari Cina, Belanda, Hindia, dan juga Arab. Dari aksi masing-masing pemeluk agama diharapkan untuk mempunyai jiwa toleransi agar mencapai keharmonisan. Kudus memiliki berbagai macam budaya, salah satunya adalah budaya Rejeban, beduk dandangan, dan buka luwur. Tradisi Rejeban. Budaya Islam di Kudus salah satunya adalah budaya Rejeban. Bulan yang mulia harus diisi dengan tindakan-tindakan yang mulia. Suatu makalah menyatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Adapun kegiatan Rejeban diantaranya adalah kuliner jadul, pameran kaligrafi, kirab P3B, maulidan, bahsul masail nasional, dan lain-lain. Serba 19 Selanjutnya yaitu tradisi beduk dandangan. Kultur beduk dandangan ini merupakan budaya masyarakat Kudus yang sudah dilakukan sejak 450 tahun yang lalu. Kultur ini biasa dilakukan sebagai penyambutan datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi dandangan ini dinamakan sebutan dengan nama dandangan karena beduk jika ditabuh sendiri menghasilkan suara endang-endang-endang. Maka masyarakat Kudus akrab menyebutnya dengan sebutan dandangan. Tradisi selanjutnya yaitu salah satunya adalah buka luwur. Tradisi buka luwur ini sebagai kultur budaya yang terus dilakukan warga Kudus. Tradisi ini dilakukan warga Kudus dengan menggantikan kain luwur penutup makam yang digunakan untuk membungkus nisan cungkup dan bangunan di sekitar makam Sunan Kudus.
Lalu pembahasan yang ketiga adalah peran dunia pesantren dalam mengindahkan berbagai ragam kultural Kota Kudus. Santri diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa kreativitas dan inovasi. Terima kasih. Secara faktual tadi saya melihat antara tulisan yang dikemukakan, yang ditulis dengan yang disampaikan, itu saya masih belum melihat atau membaca relevansi antara keunikan multikulturalisme Kudus dengan ketika itu bersanding dengan eksistensi pesantren. Jadi ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah terkait dengan keunikan multikultural tadi itu, kemudian di sisi yang lain ada variabel tentang pesantren. Nah, dalam paparannya, baik dalam tulisan maupun dalam tadi presentasi itu, dua-duanya masih belum satu, dua-duanya masih berjalan sendiri-sendiri, belum kemudian diintegrasikan. Misalkan dalam bentuk ada pesantren yang mengadopsi pola multikulturalisme Kudus itu dalam baik dalam kurikulum maupun dalam bentuk arsitektur bangunannya dan lain sebagainya. Ini kalau kita bicara tentang judul yang dikemukakan oleh kelompok 2 tadi itu. Saya masih belum melihat. Dua-duanya masih berjalan sendiri-sendiri, masih belum ketemu di satu titik yang kemudian Anda katakan sebagai role model bagaimana kemudian pesantren itu terinspirasi oleh multikulturalisme Kudus tadi itu. Nah, mungkin bisa ditambahkan dalam bentuk kesimpulan atau apa yang kira-kira judul ini ada sumbangsih dalam pengembangan teori dan pengembangan keilmuan. Terima kasih. Monggo, silakan dijawab, ditanggapi dan direspon. Terima kasih atas tanggapan Bapak. Jadi poin tersebut ada di poin yang ketiga, itu semisal seperti ini. Di Kudus ada beberapa budaya. Budaya tersebut ada Hindu, Kristen, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara santri menyikapi atau membaur di berbagai budaya tersebut? Maka santri itu diharapkan itu mempunyai kreativitas dan inovasi untuk membaur atau menyikapi budaya-budaya tersebut. Singkatnya begini, adakah pesantren di Kudus yang kemudian bisa disebut sebagai agen untuk mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme? Gini, contohnya gini, misalkan pesantren ini rutin maupun hanya sesekali, terus menganggap wayang atau ngajari santri ini tentang budaya wayang. Itu yang namanya mengakomodasi atau mengakomodir multikultur, gitu loh. Maksudnya gitu, maksudnya Pak Muhaimin tadi. Itu ada nggak? Menemukan nggak itu? Jadi tidak hanya gagal, tapi ya itu, gitu loh. Nah itu yang mestinya dicari di judul ini, kalau tidak hanya judulnya ini. Itu satu. Nggak apa-apa, ini ya. Artinya ini tidak menjatuhkan ya, sekali lagi tidak ada niat sedikit pun juga tidak benar. Hati-hati, ini bahasa Indonesia ya. Kalau ada serapan Arab, rojas, itu Arab. Itu mestinya di seyogyanya rojas dicetak miring. Terus ada dalam tanda kurung, rojas itu apa gitu loh. Pengertian secara umum. Itu satu. Yang kedua, ada satu momentum tentang pondok bedan, pondok apa mas namanya? Rodotul Tulifin. Romo Kiai Haji Asnawi. Ya, itu ada satu momentum besar. Ini saya cerita, saya nambahi referensi. Satu momentum besar tentang akhirnya simpulnya itu terjadi kerusuhan Kudus 1918, kerusuhan rasialis. Nah,
Romo Kiai Haji Asnawi itu adalah pemimpin Sarekat Islam. Nah, itu loh. Ini Anda tadi ketemu Pak Sopo tadi wawancara, kenapa tidak membongkar latar belakang pesantren waktu masih penjajahan, mestinya begitu, itu loh. Dan itu ada banyak referensinya, literatif, ini literatif. Sampai Kiai Haji Asnawi akhirnya masuk ke peradilan dan sebagainya, divonis, itu loh. Ya itu gambaran saja, sorry, yeah, itu aja. Jadi tadi saya nyebut Rojas, ini Rojas nek santri ngerti, nek aku abangan orang ngerti gitu loh, ya kan? J, matur nuwun. Silakan di closing statement atau menegaskan kembali kesimpulan yang didapatkan. Kesimpulannya adalah menjadi santri yang menguras ilmu kiai di Kota Kudus hendaknya memanfaatkan beberapa ragam kultural Kota Kudus, sehingga Kudus yang dikenal dengan 4 negeri dan terdapat beberapa agama, santri diharapkan dapat menjadi dai dengan modal akhlak atau karakter yang baik kepada sesama, baik muslim ataupun non-muslim. Sekian dari kami, mohon maaf atas kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.